Halo semuanya, apa kabar? Kali ini ada film Inggris tentang alien berjudul Monsters, rilis tahun 2010, yang disutradarai oleh Gareth Edwards, yang terakhir menyutradarai Rogue One, A Star Wars Story. Film sendiri dimulai dengan narasi bahwa setelah pesawat luar angkasa NASA yang dikirim untuk menyelidiki kehidupan ekstraterestrial di tata surya mengalami kecelakaan di Meksiko dan membawa kehidupan ekstraterestrial yang menyebar ke wilayah perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan adanya karantina di bagian utara Meksiko, sementara pasukan US dan Meksiko sama-sama bertempur untuk menahan makhluk alien tersebut. Suatu hari, kendaraan militer Amerika yang sedang konvoi di jalan tiba-tiba diserang oleh makhluk ekstraterestrial tersebut. Mereka bertempur dalam gelap sampai akhirnya sebuah misil meluncur ke arah alien tersebut dan scene pun berganti. Seorang jurnalis foto Amerika Serikat yang sedang bekerja di kota Meksiko bernama Andrew Calder menerima telepon dari bosnya yang menugaskan Andrew untuk mencari putri pemilik koran tempat Andrew bekerja bernama Samantha Winden. Awalnya Andrew menolak keras, tapi karena bosnya terus mendesak, akhirnya dia setuju membawa Samantha keluar dari Meksiko. Andrew lalu menemui Samantha yang berada di rumah sakit akibat terkena kecelakaan, lalu membawanya pergi dengan taksi menuju stasiun kereta. Dalam perjalanan kereta, mereka mengamati bahwa akibat pertempuran dengan alien, banyak bangunan yang hancur dan kendaraan militer berpatroli. Sampai suatu ketika kereta mereka pun berhenti karena jalur rel yang mereka gunakan hancur. Masinis akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke kota Meksiko. Andrew dan Sam akhirnya memutuskan untuk turun dari kereta di tengah jalan. Mereka pun singgah di rumah lokal dan menumpang menginap semalam sambil berusaha mencari informasi. Mereka menemukan informasi jika mereka tidak meninggalkan Meksiko dalam 2 hari, maka perjalanan laut dan udara akan diblokir selama 6 bulan. Keesokan harinya mereka memutuskan untuk menumpang sampai tujuan ke pelabuhan. Di sana mereka harus membayar tiket feri yang mahal agar dapat diangkut feri keesokan harinya. Setelah mendapatkan tiket untuk mengisi waktu, Andrew dan Sam menikmati kehidupan malam lokal bersama. Andrew sendiri akhirnya tidur dengan wanita lokal, namun keesokan harinya, wanita tersebut menghilang, demikian juga paspor mereka yang dicuri. Karena tidak dapat naik feri, Samantha terpaksa menukarkan cincin pertunangannya untuk melewati zona karantina. Mereka pun melakukan perjalanan dengan perahu sungai, sampai akhirnya mereka dipindahkan ke sekelompok pengawal bersenjata yang akan membawa mereka melalui jalan darat ke perbatasan Meksiko dan Amerika. Pada saat malam, pengawal Meksiko tersebut menunjukkan bahwa makhluk alien telah mengkontaminasi pohon-pohon, sehingga pada saat gelap, pohon tersebut mengeluarkan cahaya merah. Saat melanjutkan perjalanan, mobil mereka diserang oleh makhluk itu. Para pengawal keluar menembaki, tapi tak satu pun yang selamat. Hingga makhluk itu mendekat, Andrew menyadari bahwa makhluk itu tertarik kepada cahaya, sehingga Andrew mematikan lampu di dalam mobil. Makhluk itu beralih kepada mobil di belakang Andrew yang menyala dan melemparkannya. Mereka terus bertahan di dalam mobil sampai akhirnya makhluk itu pun pergi. Keesokan harinya saat mereka bangun dan keluar dari mobil, mereka tak melihat satupun pengawal yang selamat. Akhirnya mereka hanya mengambil topeng penutup gas air mata dan melanjutkan perjalanan. Mereka terus berjalan melalui hutan sampai akhirnya Samantha merasa kelelahan dan meminta untuk berhenti. Pada saat beristirahat, Sam melihat ada bangunan piramida kuno besar sehingga mereka memutuskan untuk ke sana. Dari piramida itu mereka bisa melihat tembok tinggi besar yang membentang panjang sebagai penanda tembok perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Andrew dan Sam menyadari bahwa mereka telah hampir sampai ke Amerika. Antara sedih dan gembira karena mereka bakal kembali lagi ke rutinitas masing-masing, sedangkan perasaan mereka sedikit-sedikit mulai tumbuh. Mereka akhirnya bermalam di piramida untuk menyimpan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Esoknya, Andrew dan Samantha menyeberang ke Amerika Serikat dan mulai mencapai kota. Namun, mereka hanya menemukan kota yang telah kosong dan keadaan kota yang sudah rusak parah.
Mereka juga menemukan makhluk alien itu yang sudah mati dengan tentakelnya yang menjulur dari atas bangunan. Mereka menyimpulkan bahwa makhluk tersebut sudah sampai di Amerika dan memporak-porandakan kota tersebut sehingga penduduknya harus dievakuasi. Mereka terus berjalan hingga akhirnya mereka menemukan pom bensin yang sudah ditinggalkan namun masih dialiri listrik. Mereka pun menelepon dan memanggil tentara untuk meminta bantuan. Sambil menunggu bantuan datang, mereka melakukan panggilan telepon ke keluarga masing-masing. Tak berapa lama, seorang makhluk sendirian diam-diam mendekati pom bensin. Berusaha bersembunyi, Samantha mengamati beberapa tentakel yang menjelajahi bagian dalam toko. Tampaknya sedang tertarik ke arah cahaya televisi. Samantha dengan cepat mencabut stop kontak televisi, dan makhluk itu seketika kehilangan minat. Di luar, Andrew yang melihat makhluk itu berusaha menghindar dan bersembunyi. Lalu datang seekor makhluk lain muncul, dan mereka berkomunikasi satu sama lain melalui impuls cahaya. Samantha yang keluar diam-diam bergabung dengan Andrew, dan melihat sampai akhirnya makhluk itu pun pergi, dan militer pun datang tak berapa lama. Samantha dan Andrew akhirnya berpisah sebelum mereka masing-masing diselamatkan dan dilarikan ke kendaraan yang berbeda. Dan film pun berakhir. Namun perlu dijelaskan ya guys, akhir kronologis itu sebenarnya terjadi di awal film, di mana konvoi militer yang diserang itu ternyata konvoi militer kendaraan yang mengangkut Andrew dan Samantha. Di suatu scene diperlihatkan Sam yang tampak tergeletak tak sadarkan diri di jalan, dan Andrew yang panik terlihat menangis sambil menggendong Sam, yang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Film monster ini ternyata ada kelanjutan part 2-nya di tahun 2015 berjudul Dark Continent. Tapi ternyata ini tidak ada hubungannya dengan alur keseluruhan cerita kali ini. Oke, jadi begitu ulasan kali ini ya guys. Kalau ada yang mau komen saja di bawah. Kali ada yang bisa kita perbaiki. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak nyambung. Sampai jumpa lagi guys. Bye-bye.